kita hari ini akan bicara tentang ragi. Saya mulai dari Markus 8 ayat 15. Markus 8 ayat 15. Yang sudah dapat katakan amin. Kalau buka Markus lama ini bahaya nih. Renta kurang jelas itu. Perlu lampu-lampuan. Itu colok itu dan sampingmu. Jadi kelihatan enggak? Kelihatan. Oh ya. Itu nyalain di sana. Sampingmu tuh. Oh, dia ada chargernya. Chargermu bisa sini dan. Pindah aja. Atau sana belakang ke. Daunnya nggak usah. Karena nanti jatuh. Cuman bonus. Thank you dan. Enggak juga sih. Efek ini. Anggap aja ngaruh. Oke, kita akan di Markus 8 ayat 15. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yang belum katakan angel. Oke, kita baca bareng-bareng ayat 15. Oke, 2, 3. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan waspadlah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Orang kompak gigi. Baleni. Ulangi. 2, 3. Lalu Yesus memperingatkan kepada mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ya, beginilah firman Tuhan, teman-teman. Jadi Tuhan Yesus sedang memberikan sebuah statement yang keras bagi orang yang mengikuti Dia untuk mereka berjaga-jaga dan berhati-hati dengan ragi orang Farisi. Saya percaya teman-teman nggak asing dengan kata ragi. Siapa yang pernah megang ragi? Udah pernah megang? Belum pernah? Udah pernah? Itu tepung kan? Tepung. Buat Pengembang buat roti gitu loh. Itu roti kalau buat Pengembang roti iya, dulu. kayak tepung lah pokoknya aku tahu. Ya, kayak tepung. Kasih yang ada topi warna pink gitu. Oh, kita daya tuh. Ya. Mabuk. Nah, Kalau mau buka pakai Tuhan kasih dua statement yang keras bahwa berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi ini. Bahkan tidak hanya satu bagian ragi, tapi dikatakan di situ adalah ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Wow, Herodes. Nah, saya akan balik sedikit ke kitab Keluaran ya, Keluaran 12. Keluaran 12 ayat 19. Salah satu boleh bacakan yang keras. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asing. Sampai ayat 20. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediaman. Jadi dikatakan di situ Tuhan memberikan perintah kepada mereka bahwa mereka tidak boleh memiliki ragi di makanan mereka, bahkan di dalam rumah mereka. Setiap makanan yang ragi harus tidak ada di mereka. Bahkan di ayat 20 katakan sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Ya, jadi tidak beragi, makanlah roti yang tidak beragi. Jadi mereka diperintahkan untuk selama 7 hari ini dalam masa Paskah. Ya, Paskah. Jadi dalam masa Paskah, dalam perayaan hari raya Paskah pada waktu itu, mereka disuruh 7 hari tanpa ragi di kehidupan mereka. Nah, ragi sangat erat pada waktu itu. Jadi Tuhan Yesus mengambil paradigma ragi yang sudah ada tertanam di umat Yahudi, di orang-orang Yahudi. Kalau kita mungkin taunya ya cuma untuk buat kue. Orang-orang yang teman-teman yang pernah masak atau pernah buat kue pasti pernah megang lah gitu. Dan kita tahu lah wah ragi. Kalau kita erat ragi itu deket-deket sama tempe, tahu gitu ya, tape.
Wah. Nah, kalau mereka tidak hanya bagian dari makanan, tetapi bagian dari tradisi Yahudi, dari tradisi hari rayanya. Kayak anggap ketupat, ya kan, identiknya apa? Idul Fitri, ya kan? Kayak gitu. Jadi mereka erat sekali ragi terhadap kehidupan mereka. Pasal 13 masih di kitab Keluaran ayat 7. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu. Jadi nggak boleh ada kelihatan sesuatu pun yang beragi di kehidupannya. Nanti saya akan lebih dalam lagi di sini, ya. Bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Jadi benar-benar harus clean, harus bersih dari ragi. Tuhan mau mereka fokus kepada itu. Dan ini memang sudah budaya keagamaan mereka sejak dari masanya Musa. Dan ini sudah erat dalam kehidupan mereka. Jadi ketika Tuhan Yesus pada masa kitab Injil, dia menyatakan bahwa harus hati-hati kamu dengan ragi orang Farisi dan orang Herodes, itu mereka sudah tahu raginya kayak gimana. Saya mau bawa teman-teman, kenapa saya singgung Keluaran, supaya teman-teman bisa merasakan sedikit bagaimana orang Yahudi itu mendengar hal ini. Gitu. Hampir mirip seperti kita ngerti ragi untuk untuk fermentasi, tetapi mereka lebih dari itu karena itu erat sekali sama kehidupan mereka, makanan yang mereka punya juga. Tetapi lebih dari itu adalah itu kebudayaan yang sudah turun-menurun mereka lakukan setiap tahun di dalam hari raya mereka. Jadi itu erat sekali bagi mereka. Nah, tetapi yang bagi saya menarik bahwa Tuhan Yesus memakai perintahnya sendiri di Keluaran. Siapa percaya Keluaran ini Tuhan Yesus yang memberi perintah? Ya, ini. Jadi saya bilang bahwa sebenarnya ini perintahnya sendiri. Tuhan sendiri yang memerintahkannya, dan dia konsisten dengan hal itu untuk membawa picture-nya, gambarannya terhadap ragi itu dibawa sampai kepada penyempurnaan kitab Taurat di masa Injil. Jadi dia sendiri menegaskan bahwa kondisi ini berbahaya di kehidupannya, dan dia sudah melambangkannya, sudah memberikan simbol itu dari dulunya. Jadi ini sedikit membahayakan iman kehidupan orang-orang kepada Tuhan. Dan kali ini tapi Tuhan khusus singgung Farisi dan Herodes. Saya akan bawa teman-teman kenali dua tokoh ini, ya. Ragi Farisi. Yang pertama, ragi Farisi ini identik dengan tradisi agama, tradisi agamawi. Farisi disebut juga legalisme. Mereka orang-orang yang bicara tentang legalisme keagamaan pada masa itu, ya. Tetapi mereka legalismenya lebih kepada hal-hal yang lahiriah saja. Mereka menggantikan sikap-sikap batin yang harusnya lahir dari kehidupan Allah dan roh di dalam kehidupan seseorang, digantikan hanya sebatas lahiriah saja. Yang harusnya kalau kita lihat Yohanes 4, itu ada cerita tentang Yohanes 4. Alkitabnya dibuka. Perempuan Samaria. Ketika dia mengalami lahir baru, perjumpaan sama Tuhan, ada kehidupan yang terus muncul dari hidupnya dan dia melakukan sesuatu. Ini dorongan yang seharusnya ada di kehidupan orang yang mengalami iman yang hidup kepada Tuhan. Tetapi itu sudah nggak ada lagi karena semua itu cuma tergantikan hal-hal yang lahiriah, yang menjadi tradisi agamawi saja. Nah, kelompok Farisi ini adalah kelompok yang mengedepankan hal-hal yang lahiriah agamawi dan tradisi.
Kita lihat di Matius 5 ayat 27. Matius 5 ayat 27 ayat 27 sampai 28 ya. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, saya bawa paradigma, saya mau jelaskan benar-benar yang elemen yang dimana hukum Tuhan secara batiniah dan lahiriah. Yang orang Farisi itu selalu tekankan adalah hal yang lahiriahnya, yang terlihatnya. Jadi makanya Tuhan singgung di sini, oh kamu mendengar bahwa firman jangan berzina. Jadi orang-orang mencoba tidak berzina secara perilaku, tapi Tuhan membawanya lebih dalam, sebuah kehidupan iman dan kepercayaan di dalam hidup mereka. Makanya dia bawa ke standar yang lebih dalam. Bukan perilakunya yang tidak berzina secara fisik, tetapi sampai ke dalam Tuhan Yesus menggarisbawahi bahwa bahkan engkau berpikir soal perempuan itu saja, menginginkannya, kamu udah berzina. Jadi Yesus mencoba menangkal pola pikir Farisi itu yang hanya lahiriah, yang jadinya kelihatan aja. Dibalikan, sebenarnya hukum Tuhan itu lebih dalam daripada hanya lahiriah saja. Paham nggak di sini? Dapat ya? Jadi Tuhan bahkan menggantikannya. Lihat di pasal 6, maju dikit, ayat 1. Saya bacakan, ingatlah jangan kau melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanakan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah ketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi dan membalasnya kepadamu. Yang sedang mau dimention sama Tuhan sebenarnya, karena kehidupan Farisi ini, tradisi agamawi ini sudah sangat dekat banget sama kehidupan umat Tuhan pada waktu itu. Sehingga Tuhan mau membuat mereka mengejar hal-hal yang lebih dalam dari hanya perilaku tradisi saja. Kegiatan yang hanya aktivitas fisiknya saja. Dan bahayanya adalah sebenarnya penyakit ini sampai sekarang masih ada. Ragio orang Farisi ini di sekitar kehidupan kekristenan kita bahkan masih nampak. Masih mencoba untuk appear. Bahasa Jawa itu. Itu buah pir. Terlihat memberi, terlihat alim. Bahkan ada di ayat lain, kamu mending kalau kamu mau berdoa, kamu nggak perlu teriak-teriak, masuk kamar, Tuhan Yesus kasih itu. Karena Tuhan mau memunculkan bisa dibilang, kalau orang sepak bola bilang counter attack ya. Counter attack. Balik, serangan balik. Iya, serangan balik. Counter attack. Jadi dia mencoba mengcounter sebuah tradisi yang sudah berjalan, yang diturunkan orang-orang Farisi ini, yang hanya berfokus kepada kegiatan lahiriah atau kegiatan fisik saja. Tuhan mencoba memperlihatkan bahwa hukum Tuhan nggak cuma segitu standarnya, bukan cuma lahiriahnya aja itu, tapi hal-hal di balik dan di dalam kehidupan yang Tuhan mencoba untuk umat Tuhan supaya hidup di dalamnya. Dan waktu saya kembali merenungkan hal ini, yang membuat saya tertekun bahwa wah, ini masih banyak terjadi dalam kehidupan kita.
mementingkan tradisi agamawi, tetapi firman Tuhan hari ini bicara kepada kita, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap tradisi ini. Kalau mau diamblangkan, kita buka yuk Lukas 12. Lukas 12 ayat 1. Salah satu bacakan dengan keras. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Akhirnya munculnya, kalau hanya lahiriah saja yang dikejar, munculnya adalah munafik. Ada lagunya tuh, muna, aduh, sama sekali ya, ya, munafik ya, wah muna banget loh sekarang gitu ya bahasanya anak milenial gitu ya. Saya milenial garis akhir lah. Garis awal. Anak milenial sekarang kan wah muna banget gitu. Dan sebenarnya muna itu sebenarnya karena biasanya munculnya karena berfokusnya cuma lahiriah aja gitu, kelihatannya aja. Jadi akhirnya sebenarnya karena nggak lahir dari dalam. Padahal tuh Bapak Ibu Saudara percaya bahwa perjumpaan sama Yesus yang sesungguhnya itu mengubahkan dari dalam. Amin. Amin. Mengubahkan dari roh. Kemunafikan artinya apa? Hanya bibir saja. Hanya luaran saja. Luaran saya sih ini casingnya apa ini? Casingnya bukan orang gereja ya casingnya ya. Custom itu biasanya. Custom. Ya, tapi hati sebenarnya jauh banget dan bahkan tidak mengasihi Tuhan sama sekali. Mereka lakukan sesuatu bukan karena mengasihi Tuhan, tapi lakukan sesuatu karena sudah tradisi. Karena memang orang Kristen harus ke gereja tiap minggu. Hati. Ya? Karena orang Kristen memang harus berdoa setiap hari. Tapi bukan dari karena engkau mengasihi Tuhan, engkau datang bersekutu tiap minggunya. Tapi bukan karena engkau mengasihi Tuhan, kamu kangen Tuhan, pengen ngobrol untuk datang doa sama Dia. Siapa yang lakukan sop setiap hari karena mengasihi Tuhan? Nanti Yesi dijelaskan tentang sop nanti sama teman-teman cewek. Apa itu sop? Sabun. Ya, itu metode perenungan kita tiap hari. Ya. Jadi hal itu selalu dilihat, Bapak Ibu Saudara, tidak hanya luaran saja. Kaum legalisme seperti ini biasanya mentaati firman bukan dengan motivasi iman yang hidup. Mereka motivasinya hanya melakukan kegiatan dan tradisi. Bahkan sometimes kalau kita tanya, mereka nggak tahu kenapa mereka harus lakukan itu. Karena saking itu cuma jadi tradisi aja. Legal dan gratis. Yang penting obey. Nah, beberapa sifat-sifat orang Farisi yang lain adalah perintah Tuhan bukanlah satu-satunya yang benar, tetapi tradisi juga menjadi tolak ukur mereka. Inilah yang dimana sebenarnya kayak kita sedang counter bahwa kita harus back to the truth. Apa itu? Ya, kita harus kembali kepada kebenaran sebagai dasarnya. Tradisi boleh, tetapi asal tidak bertentangan dengan Alkitab, dengan kebenaran itu sendiri. Nah, orang Farisi biasanya mengedepankan sebuah culture, wah nggak boleh loh, kan budayanya sudah cuci tangan. Dia singgung muridnya Tuhan Yesus. Kok kamu lakukan itu? Kok kamu menyembuhkan nih sahabat? Dan Yesus cuma balas, karena Bapakku sampai saat ini masih bekerja. Aku tidak akan pernah berhenti bekerja.
Bapak Ibu Saudara semua. Wah, ini kayak di gereja ya. Bapak Ibu Saudara semua, bahwa Tuhan sekali lagi mengingatkan kita kepada pada malam hari ini bahwa berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi, di mana mereka sifat yang lain adalah mereka tidak percaya, bahkan menjadi kehidupan mereka adalah bagian dari firman ini yang hidup. Bahkan mereka tidak percaya terhadap kehendak Allah. Dan mereka percaya kepada tradisi yang sudah turun temurun, yang sudah mereka lakukan. Saya masuk ke ragi yang berikutnya. Kedua. Ragi Herodes. Di nats lain, di Matius 16 ayat 6 ini disebut ragi orang Saduki. Ya, di Matius 16 ayat 6 ini dicatat aja, kita nggak perlu ke situ. Ya. Jadi sebenarnya mereka orang-orang Herodes ini adalah yang juga disebut orang-orang Saduki. Matius 16 ayat 6. Ya. Nah, Saduki juga golongan orang-orang bait Allah, bahkan orang-orang imam, dan rata-rata mereka adalah bahkan imam tinggi. Mereka ini keturunan siapa tahu? Imam Israel, Zadok. Imam tuh pasti keturunan dia dong. Ya, keturunan ini imam besar mereka rata-rata. Tetapi mereka adalah golongan-golongan yang sangat liberal. Aku selalu salah ngomong liberal, tapi ini untung benar. Liberal. 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 Ya. Ya, liberal. Liberal. Dia ada golongan orang-orang yang liberal, yang tidak suka hal-hal rohani atau roh. Mereka ini sedikit sangkut pautnya sama politik biasanya, antara Yahudi dan Yunani. Mereka tetap melakukan hukum Tuhan karena memang mereka imam tertinggi, tetapi mereka sebenarnya tidak mempercayainya. Mereka melakukannya, tetapi tidak menaruh kehidupannya di dalam apa yang mereka lakukan dari hukum Tuhan itu. Hal-hal yang paling ditolak sama orang-orangnya adalah bicara tentang kebangkitan Kristus. Makanya waktu Tuhan Yesus selalu bilang soal kebangkitan, mereka selalu kontra. Bicara tentang malaikat, bicara tentang mujizat, ya, bicara tentang roh, bahkan kekekalan. Sudah bisa dapat gambaran nggak orang-orang Saduki ini kayak gimana? Kalau pertanyaan saya, kira-kira kita temui nggak saat ini? Banyak gitu kan? Bahkan di Matius 16 ayat 1 sampai 4, coba lihat. Matius 16. Ada satu cerita di situ. Matius 16 ayat 1 saya mulai. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata, hari akan cerah, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Ini sebuah cerita yang menarik dan penuh dengan nilai sebenarnya. Nanti suatu saat saya akan ajarkan soal ini. Tetapi yang saya mau perlihatkan di sini, Bapak Ibu Saudara, adalah bagaimana orang-orang Saduki ini selalu mereka lihat respon Yesus. Respon Yesus itu kayak kira-kira Tuhan Yesus bisa nggak menyatakan mujizat saat itu? Bisa. Bisa, tetapi dia seperti enggan.
kepada kelompok ini, karena Tuhan Yesus tahu mereka ini kelompok yang sebenarnya nggak percaya mujizat. Walaupun Tuhan nyatakan tanda itu, tapi sebenarnya mereka tidak akan mempercayai tanda itu. Jadi itu tanda yang ngetes gitu, permintaan yang ngetes, cuma mau nantangin Tuhan Yesus. Jadi pada akhirnya ini memang sikap mereka gitu. Mereka minatnya sangat tinggi banget soal politik dan kekuasaan. Jadi kadang-kadang mereka hidup di dunia berbeda. Jadi hari biasa mereka jadi orang-orang Yunani. Mereka dekat sama-sama orang-orang Yunani karena mereka kan dulu di dalam kekuasaan Romawi, sebelumnya juga Persia. Itu mereka erat sama gitu. Tapi kalau begitu udah waktu-waktu mereka jadi imam, mereka jadi Yahudi banget. Karena dalam mindset mereka, sejarah menulis bahwa mereka punya mindset bahwa Yahudi ini udah lemah, mending mereka tetap bersahabat saja dengan orang-orang yang menjajah mereka. Jadi mereka tuh jadi orang-orang dua dunia gitu. Sometimes okay, di luaran dan di dalam beda lagi. Dan bahayanya ketika saya renungkan ini, terkadang kita hidup masih seperti ini gitu. Di rumah ini mungkin kita wah luar biasa. Bagaimana ketika kita di kampus, bagaimana waktu kita di kos-kosan sendiri, bagaimana kita waktu di pekerjaan. Apakah kita di sana menjadi orang Yunani dan di sini jadi orang Yahudi? Jadi orang yang mengikuti hukum Tuhan dan menghidupi hukum Tuhan, dan di luaran terus berpikir dunia, berpikir sangat-sangat duniawi, ngejar kekuasaan, ngejar politik, ngejar keuangan. Ini orang-orang Saduki semuanya yang begitu, Bapak Ibu Saudara. Jadi bayangkan bahwa kadang waktu saya merenungkan untuk hidup saya sendiri, bahkan ini adalah sebuah bentuk di mana Tuhan sedang mengingatkan kepada kita untuk jangan sampai hidup kita memiliki karakter yang seperti ini. Herodes dan Farisi, Saduki, dan yang hanya menghidupi tradisi. Kalau kita balik ke Markus 8 ayat 15 tadi, dikatakan di situ adalah berjaga-jaga. Pakai bahasa aslinya horau, H-O-R-A-O. Ini Indonesian spelling ya. Jadi H-O-R-A-O, horau. Artinya adalah to see with your eyes. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan dengan mata kita, lihat benar-benar raginya di mana. Dan kita harus benar-benar, kalau bahasa Jawanya pay attention. Ya. Oh, bahasa Inggris itu ya. Ya, kromo Inggris. Jadi kita harus benar lihat, ya, berjaga-jaga mana ragi-ragi Farisi, mana ragi-ragi Saduki, mana yang tradisi-tradisi, mana yang benar-benar hanya liberal ya, atau duniawi. Yang menghidupi kekristenannya, wah luar biasa kadang-kadang, tapi di luaran tetap mikirin hal-hal yang duniawi, tetap hidup dengan cara duniawi. Kita harus lihat itu, kita harus perhatikan supaya kita nggak kecampur sama raginya. Dan di situ juga Tuhan bilang awaslah. Itu pakai blepo. Ini agak familiar kata ini, karena beberapa kali sering saya pakai. Blepo artinya hati-hati atau ingat. Jadi kalau digabungin, sebenarnya Tuhan mau bilang bahwa kamu harus perhatikan dengan matamu, harus lihat benar-benar, dan kamu ingat mana yang ragi Farisi, mana yang ragi Saduki, supaya kamu nggak kena di dalamnya. Mana yang tradisi agama saja, mana yang Kristen liberal, yang duniawi saja, yang tradisi-tradisi yang tidak alkitabiah.
Bahkan Saduki itu terkenal dengan Injil sekuler. Wah, piye? Injil sekuler. Sekul. Injil yang humanistik. Wah, bahasanya humanistik. Kemanusiaan. Minggu lalu Selasa saya bicara tentang pelita, sedikit bicara tentang bagaimana orang sekarang kita susah menemukan Injil yang juga menaruhkan tentang kebangkitan dan kekekalan. Karena banyak firman Tuhannya cuma bicara tentang iman saat ini. Terus berdoa supaya kuliahmu sukses. Rajinlah baca firman dan renungkanlah firmanmu siang dan malam supaya kamu sukses. Baca golden. Itu adalah iman-iman dunia. Tapi bukan minggu lalu ya, kemarin Selasa saya jelaskan bahwa iman kita harus iman kekekalan. Kalau enggak kita enggak bisa punya mental kerja bagi kekekalan, kerja bagi kerajaan surga. Paulus bilang, aku taruh pengharapanku kepada kebangkitan. Itu bicara tentang kekekalan. Makanya dia bisa hajar habis-habisan apapun yang di depannya, apapun yang dialami, dia tidak akan memberhentikan dia untuk bekerja bagi Kristus. Karena yang dia lihat kekekalan, bukan hidup sekarang. Nah, bahaya dengan Injil-Injil yang humanistik itu seperti itu, Bapak Ibu Saudara semua. Semuanya urusan dunia ini, humanistik aja. Urusan kehidupan dan perut dan dompet. Tapi saya percaya malam hari ini adalah orang-orang yang berpikir soal kekekalan dan kerajaan surga. Amin. Wow. Jadi Tuhan sekali lagi bilang horao, blepo sama hal-hal ini. Kamu harus berjaga-jaga, harus lihat benar-benar dan mengingat dan hati-hati hal itu jangan sampai ada di kehidupan kita. Tercatat bahwa salah satu dampak dari ragi Herodes atau orang Saduki itu membuat gereja berbalik melawan Tuhan. Dan gak percaya kepada Tuhan Yesus, tapi berbalik malahan melawan Tuhan. Ketika kekristenan sudah diarahkan kepada humanistik, liberal dan juga duniawi, Bapak Ibu Saudara, lama-kelamaan ada hal-hal yang melawan Tuhan. Dari hal yang sepele, pengalaman pribadi ya, kita nggak bisa pelayanan kalau nggak pakai pakaian yang rapi, celana kain. Itu tradisi. Tapi sampai membuat orang nggak bisa bekerja bagi Kristus. Hal-hal yang sepelenya, ada yang besarnya. Itu belum lama kemarin kita ada teman-teman yang masih memperingati reformasi kekristenan. Kalau bagiku hari kayak gitu biasanya aku mengingat aja apa yang diperjuangkan oleh saudara kita Martin Luther. Tapi yang dia lihat adalah bahwa banyak hal-hal yang ada di gereja sudah mulai melawan Tuhan sendiri. Melawan firman Tuhan sendiri yang dilakukan sudah tidak sejalan dengan yang seharusnya firman Tuhan kerjakan. Ini adalah di mana Tuhan sedang mengingatkan kepada pengikut-pengikutnya untuk kita jangan pernah dan harus berjaga-jaga atas ajaran-ajaran ini. Gagasan-gagasan ini duniawi, tradisi, sekuler, humanistik, tradisi sudah. Lagi-lagi. Nah, pertanyaannya bahwa what really application untuk kita? Kita lihat di Matius 5 ayat 8. Siapa yang hafal ucapan bahagia ini? Dulu saya ingat waktu SD disuruh hafalin nih.
Ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kalau bahasa aslinya dia pakai kata kataros. K-A-T-H-A-R-O-S. Ini bicara tentang bersih hati. Dan kalau kita balik teman-teman, soal ragi, sesuatu yang diragikan itu sesuatu yang sudah tercampur. Berkali-kali di Alkitab bilang ragi merusak seluruh adonan. Sudah tidak benar, walaupun yang rusak kayak tempe itu enak juga. Kalau termicin. Apalagi taruh micin. Nah, Pakai tepung sasa lagi. pakai tepung salsa. Pakai tepung salsa jiko lebih enak ya. Oh. Bisa Artinya sebuah kondisi bersih ini sangat penting bagi Tuhan. Kenapa? Lihat Matius 25. Dikatakan di situ tanpa kebersihan nggak bisa melihat Tuhan. Yang belum mandi siapa? Saya. Mandi dulu ya, biar bersih. Sudah mandi oleh Ya, ayat 25, pasal 25 ayat 25 ya betul. Ayat 25 sampai 26. Karena itu Matius 25. Perintah, Kak. Hah? Bentar, bukan ini kayaknya. Oh, sorry. Matius 23. Ayat yang sama, ayat 25. Matius 23 ayat 25. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ini bicara tentang clean in and out. Ya. kayak nang restoran. Dia bilang bahwa orang Farisi, hei kamu cuma luaran aja yang dipoles-poles terus gitu. Tapi di dalamnya enggak. Tuhan bilang bahwa kamu mulai dari dalam, luarnya akan mengikuti. Karena mereka mulai sudah lupa akan lahir baru. Sekarang seberapa banyak sih gereja Tuhan yang sudah nggak menekankan lahir baru, menekankan tradisi saja. Orang percaya dipaksa untuk mengikuti tradisi yang ada. Ntar lagi Desember, buat tradisi besar-besaran umat Kristen. Jadi makan gratis. Kalau di kampung ini babi di mana-mana. Wah, babi sudah mulai berkabung ini. Sprite November ini udah mulai berkabung mereka. Sprite sama Coca-Cola. Mereka mulai bertobat. Mulai bertobat ya, pengakuan dosa gitu ya. Sama sirup marjan ini. Pertanyaannya adalah, apa kita selalu bersih dan waspada dari ragi-ragi yang ada di dunia ini? Kita mau balikan ke diri kita dulu gitu. Apakah kita masih terus hanya seperti ahli Farisi atau orang Farisi yang hanya menghidupi lahiriah saja, menghidup segala sesuatu yang kelihatan aja, tapi sebenarnya kita nggak lahirkan itu dari dalam, dari kehidupan yang lahir baru dengan Kristus. Emang lahir baru itu susah untuk dimengerti. Nikodemus saja susah untuk ngerti. Loh, masa aku masuk lagi ke perutnya ibuku? Ya. Nah, tercatat Nikodemus itu bukan orang sembarangan loh. Dan lahir baru lama-lama, jangan kaget kalau lama-lama kita ngomong lahir baru ke orang Kristen, dia nggak tahu apa itu. Taunya dibaptis.
Tapi lahir baru adalah kehidupan yang dibarui dari dalam oleh Kristus, yang membuat engkau lahir baru. Harus clean di dalam dulu, dan di luarnya akan bersih, ayat itu bilang. Mulai hari ini biarlah kita semua waspada akan ragi-ragi ini. Amin. Ya, boleh melihat. Sekarang banyak faham-faham kekristenan yang mulai muncul, yang saya bilang lebih ngarah sekarang lebih ke Saduki. Mereka ngerti banyak hal. Imam tinggi itu ngerti banyak hal tentang Taurat, Bapak Ibu Saudara. Mereka ngerti tentang semua liturgi yang harus mereka lakukan, semua hal-hal yang harus mereka kerjakan. Umat tuh harus begini. Tetapi di lain waktu mereka juga menghidupi hal-hal yang duniawi, karena mereka sebenarnya tidak percaya akan apa yang mereka lakukan sendiri. Nah, ini bahaya. Nah, kalau kita balik ke atas tadi, ke Keluaran, di mana Tuhan bilang bahwa jangan kau makan roti yang beragi, jangan ada ragi di rumahmu. Itu 7 hari waktu Paskah. Sekarang siapa yang bisa jawab apa itu Paskah? Hari Raya. Wow, Rachel. Wow, betul. Hari terakhir itulah, ada lagi? Lambang apa? Menyimbolkan apa Paskah? Tuhan lewat. Apa? Ini Tuhan lewat. Tuhan lewat. Ada lagi? Ya, apa? Bebasnya umat Israel dan berbeda. Bebasnya umat Israel diperbedakan. Ada lagi? Hari Raya Tanda. Konsep Paskah itu menarik, dan Tuhan begitu konsisten sampai Tuhan Yesus mati pun juga di hari yang sama. Karena itu mau melambangkan, Paskah itu melambangkan adalah dari perbudakan, pembebasan, dari kematian ke kehidupan. Paskah itu bicara soal korban yang membebaskan. Apa yang terjadi korban waktu itulah 10? Anak-anak sulung mati. Sebelum jauh belakang, siapa yang mati? Domba. Si Abraham. Ya. Siapa yang mati waktu Tuhan Yesus di atas Golgota? Anak sulung Allah. Dan itu konsisten banget. Ini bicara tentang korban dan pembebasan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan karena apa? Karena pengorbanan yang bisa dikorbankan ini hanya korban yang bersih. Kita buka Keluaran 34. Keluaran 34 ayat 25. Janganlah darah korban sembelihan yang ada padaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah ada korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Ini bicara kualitas yang utuh. 25 ayat 25 ya. Dari Keluaran 34 ayat 25. Salah satu bisa buka Imamat 2 ayat 11. Imamat 2 ayat 11. Maju lagi ya. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan jangan diolah beragi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu bakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagimu. Ini bicara tentang kebersihan atau kesempurnaan tadi tanpa ragi, dan Tuhan mau mempersembahkan hal itu dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya kan kenapa harus tidak boleh ragi bersentuhan sama hidup kita? Ini korelasinya sama ayat yang terkenal Roma 12 ayat 1. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Kalau bicara soal yang berkenan, ini bicara tentang sesuatu yang kualitas yang bersih ini.
Bukan cuma hanya untuk aling-aling aja, kamu jauh dari ragi Saduki, kamu harus jauh dari orang Farisi. Bahkan Paulus ngomong di 1 Korintus bilang, kamu harus tanggalkan ragimu yang lama dan kehidupan yang lama, supaya engkau ada sesuatu yang baru. Oke, kita harus mulai dari sesuatu yang baru, yaitu kebaruan dalam Kristus, karena mereka masih menghidupi hal-hal yang duniawi yang lama. 1 Korintus itu, karena Korintus itu kan kota besar, mereka masih menghidupi hal-hal mereka, bahkan ada yang kumpul kebo, perzinahan dan lain-lain, ya. Dan itu masih dihidupi sama mereka. Hal-hal itu harus dibersihkan. Kalau Tuhan Yesus sedang mengerjakan pembersihan dalam hidupmu, artinya Tuhan mau hidupmu sebagai persembahan yang hidup benar-benar. Jadi jauhkanlah ragi-ragi. Mandi pakai sabun, jangan pakai ragi, ya. Ya. Hati-hati dengan pemikiran-pemikiran duniawi. Kalau kita mau cek kepada diri kita sendiri, mana yang masih sering ada di dalam kehidupan kita, Farisi atau yang Saduki, yang hanya agamawi atau yang satunya malah duniawi. Tapi bahayanya adalah dua-duanya ini tahu firman loh, tahu hukum Tuhan loh. Mereka hidup sangat dekat sama lingkungan bait Allah. Bahkan tercatat dalam sejarah kenapa sekarang nggak bisa ditemukan Saduki, karena bait Allah udah nggak ada. Jadi waktu bait Allah nggak ada, karena Saduki ini sangat mementingkan banget hal-hal tradisi di dalam bait Allah, dan dia memang orang-orang di dalam itu. Jadi waktu nggak ada bait Allah, seakan-akan pekerjaannya mereka udah nggak ada lagi. Tapi kalau dicek mungkin pasti sekarang masih ada keturunan Zadok, itu pasti ada di sana. Mungkin tanya Pak Pren ya, nanti ketemu orang Zadok lagi di Israel ya. Gitu. Tes DNA. Ya, jadi kita cek dalam diri masing-masing. Waktu saya selesai mempelajari hal ini, saya cek ke diri saya, apakah masih ada hal-hal yang tak lakukan itu cuma supaya terlihat melakukannya. Kelihatan orang bilang alim, orang Jawa, ya, melakukan tradisi-tradisi itu. Kalau ada beberapa yang memang masih dilakukan hanya karena tradisi, karena memang wah itu yang sering dikerjakan, kita boleh bertobat. Kita minta Tuhan untuk membarui kita dari dalam. Kalau kita masih menghidupi hal-hal yang Saduki, yang duniawi, kita berpikir kalau di dalam gereja atau di dalam komunitas seperti ini, dalam komunitas anak-anak Tuhan, kita masih kuat sekali. Wow, bersama Tuhan kita terlihat luar biasa. Begitu keluar, pemikiran kita, cara bicara kita, bahkan cara kita menghadapi masalah tidak ada bedanya sama orang-orang yang gak duduk dan mengerti firman Tuhan. Kalau kita ada dua hal ini, marilah kita bersama-sama bertobat malam hari ini. Amin. Tuhan Yesus bilang berjaga-jaga dan awaslah, jangan ada itu, supaya kita bisa mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Yang paham boleh katakan amin.